Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu teman-teman. Nah ini. Kita belum mengeluarkan apa-apa. Kita masih menunggu teman-teman. Di sini ada berapa orang nih? Baru dua orang, ya. Baru dua orang yang ikut dan belum ada pembicaraan nih. Dan bagi teman-teman yang sudah apa, yang sudah melakukan ataupun bergabung, silahkan ketik ketik yes kalau sudah mendengar suara saya. Silakan yang sudah untuk ketik yes, yang sudah mendengar. Ini baru tiga orang. Yang lainnya apa belum Pak tahu bahwa kita mulai hari ini ya, teman-teman? Atau gimana? Boleh open mic dulu sebelum kita mulai penjelasan. Apakah mereka belum tahu bahwa kita mulai hari ini ya? Dan saya lanjutkan aja lah ya, supaya ini daripada nanti nunggu-nunggu yang lain juga nggak datang. Baik teman-teman, bahwa kita akan mulai nanti apakah mulainya minggu ini atau kita maju karena kita pun belum tahu jadwal ya. Kita lihat. Yang penting saya akan menjelaskan dulu bahwa kita akan bersama-sama belajar terkait dengan P3K. P3K ini eh, ada beberapa kompetensi yang harus teman-teman kuasai dari mulai kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu sesuai dengan permen yang terbaru. Nanti saya pun mengajar sesuai dengan permen yang terbaru, kemudian sesuai juga dengan FR yang terbaru atau PO report atau catatan lapangan yang terbaru. Itu kompetensi teknis. Tentunya ada sedikit perbedaan memang D3 dengan S1 sedikit perbedaan nanti kita ini perbedaannya Permen Peer Report 2024 ya, saya belum dirubah nih 2024 itu juga ada sedikit perbedaan, tapi pada mungkin 80% materi itu sama. Yang membedakan adalah D3 lebih banyak keterampilan, bonus itu lebih banyak ke konsep. Tapi walaupun nurse dengan nurse lagi pun juga berbeda. Dalam artian dalam satu sesi dengan sesi lain pun itu berbeda soalnya. Kemudian ini adalah materi pokok ya, materi pokok. Nah, ini ada umum dan lain sebagainya. Ini yang akan kita pelajari sama-sama ya. Kemudian khususnya ini ya, khususnya ini. Kemudian ini ada banyak ya sampai dengan 14. Dan kemudian yang terampil itu ini. Tapi walaupun ini pendek-pendek, tetapi ya sebenarnya pengkajian keperawatan itu di mana? Di komunitas, di maternitas, dan lain sebagainya. Jadi tetap aja banyak. Ya. Kemudian yang kedua, nanti penjelasannya jadwalnya nanti saya berikan. Tapi nanti kita kesepakatan apakah kita mulai hari ini atau kita mulai, kalau hari ini udah jelas kita untuk penjelasan awal. Apakah belajarnya mulai hari ini atau mulai belajar yang malam ya. Kalau yang pagi sudah mulai kemarin ya. Tadi sudah mulai. Jadi pagi pun sudah mulai, silahkan kalau mau ikut. Besok kita membahas bar ya, membahas bar. Jadi semuanya kita bahas dan Anda pun nanti akan kebagian Jum pagi itu sampai menjelang ujian. Tapi kalau yang malam itu Anda hanya sampai ke eh, sebulan saja ya. Dan tentunya masih panjang perjalanan Anda mengingat kita belum juga maksimal tanggal 19 itu baru dibuka.
19 baru dibuka untuk siapa yang lolos administrasi itu baru dibuka. Jadi belum banyak orang yang gabung. Ya, jadi kalau misalnya kita ya sudah kesepakatannya mulai belajar mulai minggu depan untuk pembahasan soalnya, ya sudah saya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk belajar pagi sudah mulai dari minggu ini, ya gitu. Nanti tergantung kesepakatan di grup saja. Kemudian selanjutnya ini yang manajerial itu ini yang di ujian kan ada 18 sub item dari mulai integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Kemudian satu persatu nanti pada prinsipnya akan kita bahas satu persatu, kemudian dan waktunya itu dari hari malam Kamis. Malam Kamis itu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sementara untuk tenis karena banyak kita mulainya Senin sampai Rabu untuk mana teknisnya. Ini ini kerjasama. Jadi kalau kita lihat dari pola, coba lihat polanya aja. Nah, di sini kalau di sosio manajerial itu terkait dengan bagaimana kepentingan organisasi. Coba dilihat di sini ada etika organisasi. Jadi nanti tip dan triknya akan saya jelaskan pada saat kita belajar di sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Akan saya jelaskan. Kalau di sini ya selintas-selintas saja. Kemudian kerjasama pun sama, bagaimana kita memilih orang-orang yang memiliki kemampuan berorganisasi yang tinggi. Itu kita tentukan siapa yang memiliki kemampuan berorganisasi yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya juga ada komunikasi, yaitu tak sama. Komunikasi itu targetnya adalah bagaimana mencapai tujuan organisasi. Jadi sudah saya ingatkan dari awal bahwa eh, kompetensi manajerial itu terkait dengan bagaimana atau mencari siapa yang paling paham tentang cara mencapai tujuan organisasi itu di eh, orga- apa sih manajerial. Orientasi pada hasil juga sama, bagaimana supaya hasil itu menjadi bagus untuk kepentingan organisasi kan, sama organisasi gitu ya. Pelayanan publik juga sama, mencari siapa yang orang yang paling paham tentang bagaimana melayani publik. Jadi nanti ada trik-triknya bagaimana soal pelayanan publik, milih yang kayak gimana nanti saya jelaskan di pembahasan soal tentunya. Termasuk juga pengembangan diri, bagaimana kalau Anda disuruh belajar, apakah bisa menolak dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh ditolak atau tidak boleh Anda menolak apa perintah belajar gitu. Kemudian mengelola perubahan itu kemampuan kecepatan beradaptasi, ya. Kecepatan beradaptasi. Jadi siapa yang paling cepat berubah? Siapa yang paling cepat melakukan perubahan. Kemudian pengambilan keputusan sama siapa yang paling bisa mengambil keputusan dengan dengan dilandaskan pada data-data yang ada ya, pada data-data yang ada kepada eh, analisa-analisa yang akurat itu siapa. Nah, itu bagian dari pengambilan keputusan. Nah, ini tip tip dan triknya. Untuk manajerial, pilih jawaban yang paling ideal atau yang terbaik. Jangan memposisikan sebagai orang yang menghadapi ujian, tetapi Anda sedang mencari orang yang cocok untuk dijadikan eh, teman Anda, ya. Kemudian isi semua jawaban, jangan pernah membiarkan jawaban kosong. Jadi karena tidak ada istilah pemotongan dan Anda mengisi itu pasti mendapat nilai. Kemudian isi walaupun nembak, ya. Jadi artinya kadang-kadang intuisi pun
diperlukan karena intuisi intuisi yang bagus biasanya adalah jawaban pertama ya. Jawaban pertama. Jawaban pertama dalam artian kalau biasanya kita tahu oh ini kayaknya ini, nah itu ada intuisi. Jadi kalau sudah intuisi jangan pernah dirubah ya, karena itu biasa jawaban yang benar. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi sosiokultural. Sosiokultural itu terkait dengan toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan. Itu sosiokultural ya. Karena semua kita punya kebudayaan yang berbeda. Jadi bagaimana kita menghormati orang lain, ya, menghargai orang lain sesuai dengan budaya mereka, tapi tanpa merendahkan yang lainnya gitu. Kemudian ini adalah yang pertama adalah kepekaan terhadap budaya, memahami ya budaya, mau menerima dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kemampuan berhubungan sosial. Jadi Anda mampu menciptakan hubungan sosial dengan siapapun. Kemudian jangan sampai Anda tidak peka terhadap kemungkinan adanya konflik. Jadi tidak boleh Anda memercik sebuah konflik dengan siapapun. Ya, tidak boleh mercik dengan siapapun. Ya, tuh. Kemudian Anda harus juga menjadi mediator. Ya, menjadi mediator sehingga akan mengurangi dampak yang negatif ya akibat adanya konflik. Kemudian empati, yang satunya empati, terutama misalnya ada kecelakaan, itu biasa empati yang harus dimunculkan ya, empati. Nah, kemudian tipnya bagaimana, tip dan triknya. Nah, kalau sekarang itu tidak ada ini. Kemarin kan ada yang pernah nih bertanya, kalau yang ini ada nggak? Nah, sekarang yang ini tuh tidak ada. Nah, ini tidak ada nih. Setuju sangat tidak setuju tidak ada sekarang, ya. Semua pernyataan eh, semua jawaban mirip dari manajerial. Jadi kalau saya kalau saya gini ya. Terus bagaimana yang duluan? Nanti yang duluan yang mana ngerjainnya? Apakah harus berurutan atau bagaimana? Nanti saya jelaskan. Kemudian selanjutnya, nah nih. Harus dihapus. Wawancara yang terakhir adalah wawancara. Nah, wawancara ini adalah bagian dari sebenarnya ada dua. Wawancara itu terkait dengan dua hal. Yang pertama integritas dan yang kedua tentang moralitas. Nah, ini terkait dengan aspek apa yang dinilai, ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan itu yang dinilai. Nah, itu ya. Itu terkait dengan wawancara. Wawancara pun, nah integritas ya sama. Integritas itu siapa yang paling taat aturan, siapa yang paling taat hukum. Integritas siapa yang paling bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, komitmen, adil, etika dan lain sebagainya. Itu bagian dari wawancara. Nah, pertanyaan kemudian adalah mana saya harus mengerjakan yang mana dulu dari wawancara. Wawancara itu kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini tadi triknya ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan di sini sebelum balik lagi nanti. Perhatikan di sini, ini teknis sampai dengan sini itu adalah bagian pertama ya, bagian pertama. Kemudian ini adalah bagian kedua. Saya kasih ini bagian kedua. Jadi kalau Anda ngerjakan di sini, Anda bisa bisa bolak-balik. Tenis nomor 1 sampai nomor 90. Berarti di sini nomor 91 sampai 115 kan? 115. Di sini harus 16 sampai dengan 135. Nah, itu ya. Nah, Anda bisa ngerjakan dari sini dulu. Ini dikerjakan dulu, baru kemudian ini, dan kemudian ini. Kenapa dikerjakan? Saya menganjurkan Anda mengerjakan dari sosiokultural atau manajerial dulu.
Karena soal manusia sosiokultural menjadi adalah soal mudah. Kenapa? Karena itu adalah persepsi. Jadi tidak ada yang salah dengan dari mengerjakan soal sosiokultural dan manajerial. Tapi kalau sudah teknis, jawabannya lihat di sini. Jawaban benar 5, jawaban salah itu 0. Kemudian tidak menjawab 0. Tapi kalau di sini paling tinggi jawabnya 4, paling rendah 1. Jadi kalau paling Anda menjawab paling rendah, tidak menjawab 0, yang tidak menjawab itu 0. Makanya saya bilang tadi jangan pernah Anda membiarkan kosong, jangan pernah membiarkan tidak terisi. Kenapa? Karena kalau selama Anda mengisi jawaban, maka Anda akan mendapatkan nilai. Itu ya, itu yang penting. Nah, kalau Anda sudah selesai di sini, maka waktunya habis 120 menit, maka otomatis harus pindah ke sini. Kalau dari sini itu tidak bisa pindah ke sini. Kalau tadi kalau dari teknis bisa kemana manajerial balik lagi ke teknis atau sosiokultural balik lagi ke teknis. Kalau di sini nggak bisa. Kalau sudah masuk ke wawancara nggak bisa balik lagi sosiokultural, makanya ini harus dihabiskan sebelum masuk ke sini ke bagian 2. Jadi habiskanlah di bagian wawancara. Sebelum bagusan wawancara Anda harus soal-soal atau isinya semua soal diisi. Wawancara 10 menit, satu soal 1 menit dan itulah nilai yang paling maksimal di sini adalah nih 405. 90 kali 5 ada 450 tambah 180 tambah 40. Jadi 670 itu maksimal. Itu ya. Jadi harapannya berapa? Ya harapannya Anda di atas 500 lah. Itu aman. 550 aman. Bener. Ya. Masa sih bisa? Nggak bisa? Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa tidak? Itu ya. Nah ini tadi balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Nah, ke atas tadi. Nah, sama kalau ini yang sebelumnya. Nah, ini. Tip dan wawancara tadi, jujur pilih jawaban, isi semua jawaban. Jadi saya menganjurkan apapun yang terjadi, Anda harus mengisi semua jawaban. Karena tidak ada jawaban yang salah. Itu kuncinya bahwa tidak ada jawaban yang salah. Begitu teman-teman. Untuk malam ini jangan lupa nanti Anda subscribe ya, subscribe. Kemudian sekarang Alhamdulillah Instagram sudah balik lagi, jadi tidak ada lagi aneh-aneh. Ya, silahkan di follow. Namanya Bimba Kanduru semuanya. FB juga Bimba Kanduru, TikTok juga Bimba Kanduru. Kemudian YouTube juga Bimba Kanduru. Alhamdulillah sama selamat. Dan terkait dengan penawaran saya tadi, apakah kita mulai belajar pembahasan soal karena kita belum dibuka ya masa administrasinya, apakah mulai minggu ini besok berarti mulai ataupun minggu depan Senin. Tapi untuk malam ya, kalau untuk pagi besok belajar. Dan kalau Anda tidak bisa belajar pagi, rekamannya saya sediakan. Jadi pagi untuk membahas teori, kalau malam kita untuk pembahasan soal. Boleh di grup atau di sini usul apakah mau mulai minggu ini ataupun nanti mau nunggu buka dulu administrasi. Atau besok lah minggu depan lah. Minggu depan. Silahkan nanti di grup ya, di grup nanti saya cek di grup apakah mau mulai hari ini atau besok atau mulai minggu depan untuk malamnya. Kalau yang pagi tidak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena materinya padat sekali ya. Itu saja teman-teman sebagai perkenalan dan kalau bertanya dengan siapa saya ngobrol dan nama saya Hendy, saya menjadi reviewer nasional untuk soal uji kompetensi dari tahun 2013 sampai 2018, reviewer nasional nasional ya. Kemudian kalau ngajar bimbel dari mulai 2018 sampai sekarang, CPNS dan P3K. Demikian teman-teman, dari saya silahkan diskusikan dulu mau besok mulainya atau minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.